Hai pendengar podcast Kata Revi, lama banget saya nggak ngisi podcast ini because I was very busy dan saya juga lagi sibuk membangun podcast baru saya yaitu Workaholic Podcast yang fokus menjadi podcast berbahasa Inggris dan menjelaskan tentang aktivitas saya sebagai penulis. Karena saya udah tahu bahwa podcast Kata Revi ini udah 200 episode lebih dan juga ternyata meskipun nggak viral gitu ya kayak podcast-podcast yang lain, apalagi basisnya adalah audio podcast, bukan video podcast, meskipun ada beberapa episode yang sifatnya video. Tapi bagi saya perkembangan podcast Kata Revi ini yang udah saya kerjakan selama beberapa tahun sangatlah hebat. Karena saya punya klien yang datang dari podcast dan juga saya bisa menjadikan bahan podcast ini menjadi konten tulisan atau juga bahan untuk sharing gitu dengan teman-teman penulis lainnya. Jadi impact-nya itu powerful kalau menurut saya. Dan yang bikin senang juga setelah melihat Spotify Wrap di tahun ini 2025, ternyata growth-nya sangat besar gitu. Jadi meskipun saya nggak bikin konten mingguan, tapi saya bikin challenge gitu ya, misalnya bikin 5 days podcast challenge atau bikin konten tulisan berdasarkan podcast yang saya bikin gitu. Ini hal yang menyenangkan karena bagi saya podcast seperti halnya blog, sebuah perpanjangan cara saya dalam menyampaikan cerita. As a storyteller, nggak cuma tulisan yang saya bikin gitu, tapi juga cerita secara verbal. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke penghujung akhir tahun 2025, saya pengen bercerita sedikit gitu, flashback selama 1 tahun ini, apa yang saya pelajari dan apa yang akan saya lanjutkan di tahun 2026. Jadi ini nggak cuma ngomongin aktivitas saya sebagai penulis ya, tapi bagaimana saya sebagai manusia mengalami banyak hal yang sebenarnya adalah dampak yang terjadi karena saya percaya gitu ketika saya melakukan sesuatu dan ini baik, meskipun butuh waktu yang agak lama, tapi ini akan menjadi buah yang indah. Wah, kayaknya perlu di-quote ya tulisan ini atau ucapan saya kali ini. Nah, jadi di eh, sepanjang tahun ini banyak konten kreator di bidang spiritualitas yang bilang bahwa 2025 adalah tahun pelepasan. Karena berdasarkan tahun Cina itu ya, secara Feng Shui tahun ular, itu banyak hal yang harus kita lepaskan, entah itu melepaskan hal buruk, melepaskan pertemanan yang udah nggak cocok sama kita, dan mungkin juga kita bisa melihat banyak juga bencana yang terjadi, hal-hal yang membuat kita miris, bersedih. Tapi ini dibutuhkan karena seperti halnya proses detox di tubuh, itu kan nggak semuanya terasa enak ya proses detox itu. Ketika kulit lagi purging misalnya, kita ngomonginnya dalam konteks skincare, ketika kulit habis pakai krim-krim yang abal-abal atau penuh dengan merkuri, lalu kita mulai menggunakan produk yang benar, yang alami, terjadilah purging. Jadi kulit kita butuh melepaskan racun-racun itu dan terwujud lewat jerawat parah atau hal-hal lain yang nggak menyenangkan di kulit kita. Jadi itu yang terjadi dan banyak diucapkan oleh para kreator konten di luar negeri juga banyak berbicara tentang ini dan juga sekarang saya pengen membaginya gitu. Nah, ketika banyak hal yang bagi orang lain mungkin terasa seperti gonjang-ganjing hidupnya karena butuh melepaskan detox, justru 2025 ini saya merasa bahwa ini adalah hal yang bagi saya sangat tidak saya sangka gitu perkembangannya. Wow, ketika saya ngomongin ini tuh jantung saya terasa berdebar, saya juga pengen nangis gitu ya, tapi nangis terharu bukan nangis sedih. Satu hal pertama yang ingin saya ceritakan adalah klien privat saya di Mindset Shifting Class, lalu kelas branding itu nonstop ada terus dari tahun 2024 bulan November hingga bulan ini. Saya bisa mendapatkan banyak klien yang setelah klien ini satu sesi selesai, karena kan
privat saya rata-rata 5 sampai 6 sesi ya, yang ada jedanya 2 minggu sekali untuk mengerjakan tugas. Mereka ini kayak datang gitu aja. Ada yang datang dari podcast, ada yang datang dari Telegram channel, ada juga yang datang dari aplikasi Threads. Jadi kayak saya ngerasa kayak, oh ternyata apa yang saya bangun, meskipun itu butuh waktu, ternyata ini yang saya rasakan, sebuah keajaiban. Karena biasanya sih dari tahun 2021 kan saya udah jadi life coach ya. Lalu di awal bulan Februari 2025 saya pengen mantepin gitu. Meskipun saya punya pengalaman sebagai praktisi dan juga saya sudah menggunakan buku-buku yang bagus dan juga teori yang bagus selama menjadi mentor seorang life coach yang khususnya di mindset shifting coach, saya ngerasa bahwa oh I need a certificate gitu. Saya butuh lebih banyak belajar gitu untuk gimana sih caranya bisa lebih level up sebagai seorang life coach. Makanya akhirnya saya mengambil kelas di Transformational Academy dan di situ saya akhirnya menjadi seorang certified CBT life coach atau Cognitive Behavior Technique life coach. Jadi ilmunya nggak jauh-jauh gitu dari apa yang sudah saya bagikan, menggabungkan neuroscience dan juga psikologi behavior. Kemudian saya juga belajar lagi, eh, dan ini jauh lebih rumit gitu materinya, yaitu menjadi quantum psychoenergetic practitioner. Jadi di sini menggabungkan ilmu fisika kuantum, morfik biologi, dan juga pastinya tetap dengan neuroscience. Dan ada spiritualitasnya. Ini membuat saya lebih terbuka lagi. Gimana sih caranya menjadi manusia yang lebih mengenali diri sendiri dan juga bisa menggabungkan sains dengan spiritualitas. Nah, ini yang akhirnya membuat saya bersinggungan gitu dengan banyak konten-konten terkait spiritualitas. Makanya saya juga tahu gitu, oh iya, ya memang banyak sih kalau kita melihat situasinya sekarang, banyak hal yang membuat kita akhirnya berpikir, iya sih kayak orang-orang yang public figure ya terutama, orang-orang terkenal, politikus, atau influencer yang kesannya baik, alim ternyata terlihat gitu. Mereka hanya menggunakan topeng. Jadi sudah mengelupas hal-hal yang selama ini menjadi perisai untuk branding mereka. Nah, bagi saya, teman-teman yang mungkin sekarang lagi sedih, sebagai seorang kreator atau seorang penulis misalnya, atau mungkin sebagai seorang pekerja biasa, kalian merasa hidup kalian nggak baik-baik aja di tahun 2025 ini, it's okay. Ini bukan soal tentang zodiak atau tahun ular gitu ya. Bagi saya sendiri, ini hanyalah sebuah siklus yang unik itu buat tiap orang. Orang lain bisa ngomongin, oh ini tahun pelepasan banyak hal yang buruk. Tapi saya merasa bahwa ini malah menjadi titik kulminasi dan juga tahun di mana hadiah-hadiah terindah itu datang. Setelah saya mengalami proses pembentukan yang tidak mudah gitu ya. Saya sampai mikir gitu ya, ya di tahun 2017, saya juga mengalami quarter life crisis, sempat mikir, oh aku mau terbang nih ke Aussie atau ke Inggris buat nyari beasiswa dan lain-lain, buang-buang duit, lalu mengalami krisis identitas gitu. Am I worth to be loved? Dan juga seperti mencari validasi dari luar, mencoba untuk berprestasi, tapi hanya ingin apa ya, kelihatan keren gitu. Saya aktif mencari hal itu di luar. Tapi akhirnya saya sadar gitu bahwa kalau saya terus seperti itu, apa yang mau saya punya gitu? Kenapa saya harus berusaha membuktikan dan menunjukkan pada orang lain bahwa saya layak untuk dilihat? Padahal itu sebenarnya bukan apa ya? Sebenarnya bagus sih kita menjadi orang yang berusaha untuk berada di situasi atau kondisi yang tidak terlihat rapuh, tapi it's unhealthy gitu. Nah, kebetulan hari ini saya nonton gitu ya podcastnya Cinta Laura sama Daniel Mananta di YouTube-nya Daniel. Di situ banyak hal yang bikin saya akhirnya kayak relate gitu sama diri saya sendiri. Cinta Laura itu ngalamin yang namanya merasanya seperti frozen, seperti membeku karena dia mengalami
bullying, baik secara eh, psychological dan juga hal-hal yang nggak enak yang dia juga nggak bisa cerita sepenuhnya, yang membuat dia akhirnya ngerasa seperti berada di jalur persimpangan. Dan mungkin bagi orang lain yang tidak punya prinsip kuat, bisa sampai suicide atau punya pikiran buat mengakhiri hidup mereka sendiri. Nah, bagusnya si Cinta ini, selain dia punya orang tua yang suportif, dia juga orang yang berusaha untuk mencari jawaban gitu. Karena dia orang yang saya lihat sih filosofis juga. Dan secara tendensi, menurut teori empat tendensinya Gretchen Rubin, dia adalah orang questioner kayak saya. Jadi dia itu suka untuk mencari tahu dan ketika ada orang yang ngasih advice, dia tuh butuh reason, dia butuh alasan yang bisa membuat dia percaya kenapa kok pilihan A atau pilihan B ini baik buat dia. Jadi nggak cuma sekedar, oh ini bagus, tanpa adanya opsi-opsi yang membuat dia merasa itu logis. Makanya akhirnya saya merasa bahwa oh ya ini yang pernah saya rasakan gitu. Saya pernah menjadi orang yang sebenarnya secara emosi saya itu orang yang tidak terlalu empati gitu. Saya adalah orang yang sangat tidak peka. Tetapi saya beruntung seperti halnya Cinta Laura, saya punya orang tua yang selalu mengingatkan tentang bagaimana caranya membangun emosi dengan sesama manusia dan juga sahabat-sahabat yang lebih sensitif dari saya. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal seperti diabaikan, dikucilkan gitu, karena orang nggak suka sama prestasi saya gitu kan. Dan ini ternyata membuat saya akhirnya tanpa sadar membangun dinding yang sangat tinggi dan ngerasa bahwa I can do everything by myself. Saya pernah merasa di titik itu. Dan memang iya, saya bisa melakukan hal itu, tapi kan itu nggak sehat gitu. Ditambah lagi setelah saya juga melakukan tes talent mapping, kelihatan kalau secara emosi saya emang nggak terlalu empati. Tapi beruntungnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang percaya bahwa saya itu bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi akhirnya saya mencari mentor untuk nge-coaching diri saya. Saya berusaha menghadapi fobia leadership, trust issue dengan tim sendiri. Saya berusaha mengubah itu hingga akhirnya 2019 saya bisa membangun Workaholic Class dan tanpa terasa sudah punya tim kecil. Jadi kalau misalnya dulu saya nggak mengalami turbulensi atau hal-hal yang membuat saya terpuruk, jatuh, mungkin nggak akan ada Revi yang sekarang. Mungkin kalian juga nggak akan bisa ketemu sama materi-materi saya terkait mindset shifting. Jadi apapun yang saya bagikan di dalam konten yang saya bikin, entah itu lewat tulisan, podcast seperti ini, atau lewat apa aja deh, workshop atau kelas, itu adalah hal-hal yang pernah saya alami gitu. Saya nggak akan mengajarkan hal-hal yang cuma saya dengar dan tidak terjadi di diri saya sendiri, di dalam kelas ya terutama. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya ngerasa bersyukur karena ternyata ini bukan soal tahun ular gitu. Jadi ketika seseorang itu mengalami situasi dia terpuruk dan dia berusaha belajar dari keterpurukan itu, dia belajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri, nggak punya victim mindset, dia bertanggung jawab dengan pilihannya meskipun itu salah, itu yang membuat kita bertumbuh. Itu yang membuat kita, apapun yang kita lakukan di beberapa tahun berikutnya, itu akan menjadi buah hal yang manis. Makanya kenapa ketika tahun 2025 ini saya bisa diundang menjadi mentor, kemudian mendapatkan kontrak, menulis artikel selama 1 tahun dengan klien yang brandnya bagus. Sampai saya menang lomba novel di bulan Desember di Penerbit Yandra itu kayak setiap bulan itu kayak ada kejutan gitu. Sampai di gongnya tuh ya di bulan Desember ini. Jadi saya merasa bahwa wow, it's a miracle. Dan ini adalah jawaban gitu dari Allah gitu ya, dari Tuhan bahwa ketika dulu saya belajar dan mau gitu take a pause, mau untuk istirahat sejenak, mengevaluasi, nggak cuma mencari validasi keluar, akhirnya saya paham bahwa saya bisa menjadi seseorang yang saya impikan di beberapa tahun sebelumnya. Jadi, for everyone who experience the sadness, anger, jadi kalau kalian tahun 2025 ini ngalamin yang namanya kesedihan, kemarahan, atau mungkin karir nulis kalian sedang stuck, gagal, dan lain-lain, it's okay.
Kita nggak harus kita menjadi sempurna all the time. Kalian bisa sedih, kalian bisa marah, tapi yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara mengatur respons supaya nggak sampai terlarut-larut marahnya. Kalian boleh marah, tapi kalau marahnya sampai 1 bulan, kalau kalian sedihnya sampai 2 bulan, nah it's the time that you should take a break. Jadi kamu harus mulai tarik rem dan melihat ke dalam diri sendiri. Meditasi, olahraga, atur pola makan dan gizi, atur pola istirahat, itu juga penting. Jadi, ketika kamu ngerasa, oh, aku ngerasa hampa, aku ngerasa kayak aku mengejar sesuatu yang nggak ada habisnya, you should take a break. Kamu harus melihat di dalam dirimu sendiri. Are you happy? Kalau nggak happy, apa alasannya? Semoga di tahun 2026 ini, baik kamu yang mau menjadi seorang penulis atau apapun, kamu bisa mencapainya dengan hati yang bahagia. Makanya saya sering banget ngomong gitu ya, tagline happy writing, happy reading gitu. Maksudnya adalah apapun yang kamu lakukan, aktivitasnya itu harus dilakukan dengan bahagia. Bukan dengan kamu mencari hal yang harusnya bombastis. Dengan menulis atau dengan membaca, kamu bisa bahagia. Dengan kamu mungkin yang punya hobi bikin video, kamu bisa bahagia. Kalau kamu hobinya bersih-bersih atau berkebun, kamu juga harusnya bahagia. It's just a simple activity, but it can make you happy every day. Dan yang paling penting adalah saya belajar untuk menjadi orang yang lebih pemaaf, tidak hanya buat orang lain, tapi diri saya sendiri. Oke, jadi ini adalah jawab-jawab saya tentang apa yang saya alami selama tahun ini dan refleksinya untuk tahun depan. Semoga teman-teman pendengar kata Revi juga mengalami hari yang lebih bahagia dan berkah di tahun 2026. Sampai jumpa di podcast kata Revi berikutnya.